Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir analisis dan decision set. Kelompok kami ini beranggotakan Johan Osbert Nainggolan dengan NIM 68 2018-219. Ada juga Adrian Wisnu Mahardika dengan NIM 68 2020-116. Dan saya sendiri Arya Rojana dengan NIM 68 2020-091. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem PT Pos Indonesia. Kami akan menganalisisnya sendiri. Di sini PT Pos Indonesia dari sejarahnya sendiri. Sejarahnya ini tercatat bahwa keberadaan Pos Indonesia itu begitu panjang. Kantor pos pertama didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron dan Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa. Pos Indonesia ini merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Indonesia yang berupa perusahaan umum atau Perum menjadi sebuah perusahaan persero. Berdiri pada tahun 1746, saham Pos Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Saat ini Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan, retail, properti, dan yang lainnya yang didukung oleh TIK jaringan sebanyak lebih dari 4.000 kantor pos dan 28.000 agen pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penerapannya melihat dari Pos Indonesia merupakan salah satu BUMN, maka PT Pos Indonesia wajib menerapkan IT governance di perusahaan. Sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Permen BUMN nomor per 02 per 1 FIBU 2013, adanya kewajiban tersebut juga sejalan dengan apa yang disebutkan dalam dokumen rencana jangka panjang PT Pos Indonesia 2012 sampai 2016 bahwa PT Pos Indonesia ingin menjadikan pemimpin pasar dalam jangka panjang di Indonesia dengan menyediakan dan memberikan layanan secara optimal. Penyediaan layanan yang baik tentunya tidak lepas dari penyampaian delivery layanan yang baik pula. Oleh karena itu, PT Pos Indonesia juga dibutuhkan adanya penerapan IT governance untuk mencapai tujuan sebagai pemimpin pasar. PT Pos Indonesia juga membutuhkan suatu pengelolaan layanan TI yang baik. Menurut OGC tahun 2007, pengelolaan layanan TI biasa disebut dengan IT service. Manajemen yang efektif merupakan aset strategis perusahaan yang harus dikelola dengan baik, agar pemberian nilai value dapat tersampaikan sesuai dengan keinginan pelanggan. Oleh karena itu, penerapan IT service management ini membutuhkan sesuatu tata kelola TI, guna memastikan bahwa TI yang dimiliki perusahaan dapat mendukung dan memperluas strategi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Adrian Wisnu Mahardika dengan NIM 68 2020-116. Saya di sini akan menjelaskan struktur organisasi, tugas-tugas dan wewenang bidang di PT Pos, kelas diagram, square diagram, dan collaboration diagram. Di sini kita mulai dengan struktur organisasi. Ini struktur organisasi di PT Pos Indonesia. Kemudian PT Pos Indonesia termasuk dalam ciri organisasi lini dan staf yang telah dinyatakan dan diuraikan bahwa pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Kemudian wewenang komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan, melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai ketentuan-ketentuan, melaksanakan kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham. Yang keempat, meneliti dan menelaah laporan. Kemudian tugas pokok dan wewenang direktur utama untuk dan atas direksi menjalankan tanggung jawab atas segala ketetapan RUPS, bertindak atas nama direksi sebagai wakil perusahaan baik dalam maupun di luar, mengkoordinasikan dan mengandalkan pelaksanaan tugas direktur kepada kepala satuan pengawas intern. Keempat, menerima pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepala satuan dan pengawas intern. Kelima, mengadakan hubungan dengan pihak luar terutama mengenai hal-hal yang menyangkut kebijaksanaan pengembangan perusahaan. Ini tugas Direktorat Operasi, pembinaan pengembangan operasi, pengendalian dan pengembangan mutu layanan,
pengelolaan serta pengendalian usaha bisnis komunikasi, logistik, keuangan, keagenan, dan filateli. Berikut merupakan tugas Direktorat Perencanaan, Pembinaan, serta penyelenggaraan kegiatan perencanaan strategis, serta pengelolaan dan pengelolaan data, penetapan kebijakan dan analisis kebutuhan teknologi dan sarana, penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, Direktorat Perencanaan, Teknik dan Sarana. Kemudian tugas Direktorat Keuangan, pengendalian keuangan, dan pengelolaan keuangan. Tugas Direktorat Sumber Daya Manusia, Sekretaris Perusahaan. Fungsi sekretariat adalah perencanaan, penetapan, pembinaan, pengendalian, pengembangan arah kebijakan strategis, kegiatan kesekretariatan Direktur Utama, bidang hukum, komunikasi korporat, dokumentasi, serta pemberian rekomendasi strategis perusahaan. Dan sebagai berikut, Pusat Manajemen Perusahaan. Pusat Manajemen Perubahan mempunyai fungsi perencanaan penelitian. Satuan Pengawas Intern SPI mempunyai tugas perencanaan dan penetapan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan arah strategis pemeriksaan intern perusahaan. Berikut kelas diagram. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur-jalurnya database pada sebuah sistem. Kelas diagram merupakan penjelasan proses database dalam suatu program. Fungsi dan manfaat kelas diagram adalah menjelaskan suatu model data informasi, baik sederhana maupun kompleks. Ini adalah kelas diagram dari PT Pos yang saling berhubungan. Kemudian sequence diagram dan collaboration diagram. Sequence diagram adalah diagram interaksi yang merinci bagaimana sebuah operasi dilakukan. Diagram urutan ini menggambarkan interaksi antar kelas dalam pertukaran pesan dari waktu ke waktu. Ini garis kotak ini merupakan message. Kita baca. Ini adalah mengirim atau petugas. Tugas ingin melacak keberadaan paket itu dengan masukkan nomor resi. Setelah itu masuk ke halaman pelacakan kiriman. Setelah itu masuk ke detail transaksi dan di sini mencari nomor resi. Kemudian jika nomor resi tidak ditemukan, akan kembali lagi di halaman pelacakan kiriman. Jika nomor resi ditemukan, akan memasukkan detail kiriman di mana paket itu berada. Di sini collaboration diagram. Pertama petugas, data petugas. Di sini arah panah ini adalah stimulus. Petugas masuk ke halaman login menggunakan username dan passwordnya. Kemudian jika berhasil, di sini akan menyebutkan nomor resi. Kemudian jika nomor resi ditemukan, akan masuk ke dalam halaman informasi. Jika nomor resi tidak ditemukan, akan kembali lagi ke halaman form update status kiriman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Johannes Bertinggolan dengan NIM 68201829. Ini melanjutkan dari presentasi teman saya. Oke. Direktorat Sumber Daya Manusia dalam PT Pos Indonesia. Direktorat Sumber Daya Manusia SDM memiliki fungsi perencanaan, penetapan, pengendalian, dan pengembangan arah kebijakan strategis sumber daya manusia untuk mendukung kebutuhan operasional bisnis dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dipimpin oleh Direktur Sumber Daya Manusia itu sendiri
yang mempunyai tugas membina, mengelola, dan memelihara kesejahteraan sumber daya manusia serta mengembangkan organisasi sistem manajemen. Poin pertama yaitu tugas dari sekretaris perusahaan. Fungsi sekretariat adalah perencanaan, penetapan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan arah kebijakan strategis. Kegiatan kesekretariatan direktur utama, bidang hukum, komunikasi korporat, dokumentasi, serta pemberian rekomendasi strategis perusahaan dan mengkoordinasi seluruh kegiatan anggota, direksi, dan unit perusahaan yang terkait. Selanjutnya, tugas dari pusat manajemen perubahan mempunyai fungsi perencanaan, penelitian, penetapan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan formulasi arah strategis korporat, skenario investasi, portofolio bisnis, sistem mutu perusahaan, budaya perusahaan. Good Corporate Governance (GCG) serta pengelolaan perubahan organisasi dan proses bisnis terkait dengan tuntutan perubahan dalam upaya untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketiga, yaitu tugas dari Satuan Pengawas Intern SPI mempunyai fungsi perencanaan, penetapan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan strategis pemeriksaan intern perusahaan dengan menetapkan 5C: compliance, catalyst, konsultan, kompetens, dan college, dan sesuai dengan standar norma pemeriksaan yang berlaku, dan pemberian saran perbaikan, serta untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan. Ini yaitu proses bisnis secara umum PT Pos Indonesia. Karena gambarnya kurang jelas, show. Fokus. Oke. Sini bisa dilihat pelanggan, yaitu pergi. Pelanggan mendatangi kantor pos terdekat, yaitu kantor pos. Di dalam kantor pos, yaitu pelanggan melakukan penyerahan dan dalamnya aktivitas bisnis, yaitu mendatangi petugas pos lalu menyerahkan barang yang diinginkan untuk dikirim serta menyampaikan alamat tujuan dan juga nomor telepon penerima. Selanjutnya, menyerahkan dokumen yang ingin dikirimkan dan dipaketkan oleh petugas pos itu sendiri. Lalu petugas pos mengecek barang yang akan dikirimkan dan disortir ke gudang. Setelah dari petugas mengecek dan selesai mengecek barang, akan dikirimkan ke gudang untuk disimpan. Kemudian, pengiriman dari gudang menuju kota atau daerah tujuan dari alamat pengirim itu sendiri. Kemudian, petugas dalam perjalanan dari gudang sampai ke gudang tujuan dan dicek kembali barang tersebut. Setelah selesai mengecek, dibawalah ke kantor pos daerah tujuan tersebut untuk dikirimkan atau menunggu penerima mengambil barang tersebut. Kemudian petugas PT Pos mengantarkan barang ke tujuan. Tugas PT Pos mengecek alamat tujuan serta menyerahkan barang kepada penerima. Kemudian penerima mengkonfirmasi bahwa barang telah sampai melalui aplikasi berbasis web PT Pos Indonesia. Selanjutnya, use case diagram, yaitu use case diagram di mana ada dua aktor, yaitu petugas PT Pos Indonesia dan pengirim. Lalu di sini ada use case yang berbentuk bulat, yaitu abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Lalu ini garis panjang adalah asosiasi, yaitu abstraksi dari penghubung antar aktor dengan use case, antara petugas pos ke use case, pengirim ke use case, yaitu ke login, melacak login,
jikalau petugas pos ke login. Kemudian extend menuju use case, update status kiriman. Extend itu adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Bisa dilihat di sini login, extend, update status kiriman, dan melacak kiriman use case, extend, update status kiriman juga. Lanjut. Untuk activity diagram yaitu petugas PT Pos dan pengirim. Ya, dimana di dalam swimline yaitu garis kolom, jadi mana swimline itu adalah memecah activity diagram menjadi kolom dan baris untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan suatu aktivitas. Di sini saya gabungkan petugas PT Pos dan pengirim dalam satu swimline dan sistem dipisah untuk sistem satu swimline. Jadi dua swimline saja. Kemudian initial state yaitu awal dimulai suatu aliran kerja dalam activity diagram. Kemudian masuk ke halaman login PT Pos dalam activity sama seperti use case. Ya, activity yaitu aktivitas dari aliran kerja itu sendiri. Masuk ke halaman login PT Pos, lalu menampilkan halaman login melalui control flow ke sistem. Lalu di sistem menuju ke petugas pos atau pengirim yaitu dan menginputkan username dan password. Kemudian masuk sistem lagi memverifikasi username dan password. Di mana ya di bawah ini adalah decision yaitu berfungsi menggambarkan pilihan kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi untuk memastikan bahwa aliran kerja dapat mengalir ke lebih dari satu jalur. Di mana ini jalurnya itu jika valid dan tidak valid. Jika tidak valid maka akan diarahkan kembali ke inputkan username dan password. Dan jika valid akan masuk ke menu utama, lalu masuk lagi ke halaman form update status kiriman, dan pengirim masuk ke menu notifikasi. Di mana untuk update status ini yaitu dilakukan oleh petugas pos itu sendiri, dan pengirim masuk ke menu notifikasi untuk mendapat notifikasi dari petugas PT Pos itu sendiri. Kemudian mengupdate status kiriman dan final state yaitu bagian akhir dari suatu aliran kerja. Kemudian activity diagram yang kedua yaitu mengenai pengirim the system itu. Karena gambar kurang jelas, jadi saya alihkan. Sini pengirim dan sistem sama seperti tadi yaitu initial state yaitu awalan dari aliran kerja, kemudian menuju activity, membuka aplikasi PT Pos, lalu ke sistem, menampilkan halaman login, kemudian menuju login melalui control flow dari login masuk menampilkan menu utama dalam sistem, lalu masuk lagi pengirim memilih lacak kiriman, kemudian memasukkan nomor resi pengiriman barang, lalu masuk lagi ke sistem menerima respon dari pengirim, sistem menerima respon dari pengirim, kemudian sistem memeriksa apakah nomor resi sesuai di dalam database atau belum. Kemudian di sini terdapat decision, yaitu kondisi di mana kemungkinan perbedaan transisi untuk memastikan bahwa aliran kerja dapat mengalir ke lebih dari satu jalur. Di sini bisa dilihat yaitu jika valid dan tidak valid. Jika tidak valid, pengirim akan menerima konfirmasi bahwa nomor resi tidak ditemukan dari sistem. Dan jika valid, sistem akan mengakses detail informasi dari nomor resi yang diminta pengirim. Kemudian
dikirimkan ke pengirim dan pengirim menerima detail informasi dan nomor resi. Jika tidak ditemukan, akan langsung ke final state atau akhir dari aliran kerja dalam diagram activity. Nah, jikalau menerima detail informasi dan nomor resi, jika valid, maka akan menuju final state juga, yaitu aliran kerja dari activity diagram. Untuk presentasi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk deployment diagram dari PT Pos Indonesia ini sendiri, kita bisa lihat di sini ada bus transmission system, yang dimana itu munculnya dari device atau web. Kan kita mulainya dari web service. Jadi maksudnya ini itu kita tuh dari browsernya masing-masing menuju ke bus transmission system, lalu kita dari servernya kita mau kasih server WAMPP itu masuk ke dalam ISP, dan bus transmission system dan ISP itu saling berhubungan, jadi mereka bisa mengambil datanya masing-masing. Terus di sini kita membuat desain user interface dari web kami. Di sini bisa dilihat dari gambar pertama. Untuk gambar pertama di sebelah kiri atas, kita udah membuat di situ ada buat untuk kontak, lacak pengiriman, hitung tarif pengiriman. Ada juga kita membuat searchingnya untuk kita mencari kayak misalnya ada event-event atau kabar-kabar terbaru dari PT Pos itu. Ada juga login. Dari loginnya sendiri itu juga kita bisa membuat register sendiri di situ. Atau mungkin lupa passwordnya lupa passwordnya ini itu jadi nanti kan untuk register sendiri kan kita memasukkan alamat seperti ID, password, nomor telepon, dan email. Nah, untuk lupa passwordnya sendiri itu nanti kita akan mengirim pembaruan password untuk seseorang menggantinya. Untuk user agar dapat mengganti itu dengan menggunakan pengiriman melalui Gmail atau email-email yang tertera di dalam ID. Di sini juga kita bisa lihat untuk kontaknya. Jika kontaknya dipencet, maka akan muncul web baru seperti di kanan gambar kedua. Apabila Anda ingin mengirim kontak melalui seperti itu, ada Halo Posnya juga, ada live chatnya, ada telegramnya, dan ada lainnya juga. Untuk jika kita ingin menghitung tarif pengiriman, kita bisa buka di tab hitung tarif pengiriman seperti gambar ketiga. Bisa dilihat ada asal pengiriman, ada tujuan pengirimannya juga. Kita tulis untuk paket kita itu berapa gram, terus kita cek tarif, nanti akan muncul sendiri. Terus di sini ada trackingnya sendiri juga untuk kita agar mengetahui itu paket kita tuh sebenarnya udah sampai mana sih gitu. Jadi kita bisa pencet di lacak pengiriman, kita track setiap paket yang dikirimkan itu pasti kan ada resinya kan. Resinya sendiri ini bisa kita cek di sini, kita ketik resinya, terus kita pencet go, maka dia akan muncul sendiri resi kita tuh udah sampai mana gitu paket kita. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.